Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran layanan bimbingan konseling secara klasikal. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan oleh Allah kesehatan, kekuatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas. Nah, anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini, sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah kesehatan, kekuatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, terutama pembelajaran yang kita laksanakan secara daring. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak sekalian, pertemuan kali ini materi layanan bimbingan konseling secara klasikal khusus kelas 7, yaitu tentang disiplin diri. Nah, mengapa kita harus mengetahui tentang disiplin diri? Nah, apalagi pada suasana COVID-19 ini, kalau kita kaitkan, tentunya sangat penting sekali. Apalagi kita masih melaksanakan pembelajaran secara online. Kalau kita tidak disiplin, maka pembelajaran yang kita laksanakan setiap hari, maka akan terkendala. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini yang akan dibahas atau yang akan Bapak sampaikan yaitu tentang pengertian disiplin. Nah, jadi sebelum kita mengetahui lebih jauh tentang disiplin diri, kita akan mengetahui tentang pengertian disiplin itu sendiri. Disiplin adalah suatu kepatuhan dan ketaatan terhadap apa yang telah ditentukan dan disepakati oleh dirinya sendiri. Salah satu contoh adalah disiplin menggunakan waktu, disiplin melaksanakan ibadah, dan disiplin belajar atau kerja. Salah satu contoh umpamanya kita ambil disiplin waktu. Pada suasana seperti sekarang ini tentunya kita harus disiplin dari segi waktu untuk selalu mengikuti pembelajaran secara online. Begitu pula disiplin aktivitas-aktivitas yang lain. Salah satu kunci anak disiplin itu kalau kita laksanakan sejak dini, maka akan lebih mudah ketika kita mau melaksanakan aktivitas-aktivitas yang lain. Salah satu contoh bangun tidur. Kalau kita sudah disiplin bangun tidur, kalau kita sebagai seorang Islam, tentunya adalah sebelum sholat subuh. Kita bangun, dibiasakan setiap hari, disiplin, maka apabila ibadah kita dilaksanakan secara disiplin, tepat waktu, maka yang lainnya juga akan mengikuti. Nah, itulah salah satu contoh pengertian disiplin yang kita atau yang kalian laksanakan setiap hari. Nah, sekalian, yang kedua, memahami disiplin. Setelah kita mengetahui apa arti disiplin, tentunya kita harus memahami disiplin. Karena melaksanakan disiplin diri itu adalah paling tidak ada di 3 lingkungan. Disiplin pada waktu di lingkungan keluarga, disiplin pada waktu di lingkungan sekolah, dan disiplin pada waktu di lingkungan masyarakat. Itu sangat penting sekali. Nah, sedangkan yang menjadi tujuan daripada dilaksanakannya disiplin diri, umpamanya kita ambil contoh disiplin sebagai seorang peserta didik. Harus mempunyai tujuan. Yang pertama adalah memberikan dukungan
bagi terciptanya perilaku yang tidak menyimpang. Yang kedua, tujuan yang harus kita pahami adalah mendorong siswa atau peserta didik untuk melakukan yang baik dan benar, tentunya di lingkungan sekolah. Yang ketiga, membantu siswa memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntutan di lingkungannya dan menjauhi melakukan hal-hal yang dilarang oleh sekolah. Nah, dalam pengertian ini maka kita harus mengikuti aturan atau tata tertib yang ada. Yang keempat adalah tujuan sebagai seorang peserta didik di sekolah adalah siswa belajar hidup dengan kebiasaan yang baik dan bermanfaat baginya serta dalam lingkungannya. Nah, itulah sangat penting sekali kita harus memahami tentang disiplin diri. Nah, anak sekalian, sedangkan yang ketiga adalah tentang makna disiplin. Paling tidak ada 3 makna disiplin diri. Yang pertama yaitu adalah sanggup menggerakkan dan mengatur diri serta waktu sendiri. Nah, jadi makna daripada disiplin yang pertama tadi adalah sanggup menggerakkan dan mengatur diri serta waktu sendiri. Jadi semua aktivitas kita rencanakan, kita atur tanpa harus bergantung kepada orang lain. Yang kedua, makna disiplin diri adalah sanggup mengendalikan emosi sendiri. Nah, emosi adalah keadaan serta reaksi psikologi dan fisiologi, seperti halnya kegembiraan, kesedihan, keharuan, kecintaan, kemarahan, dan keberanian yang bersifat subjektif atau pribadi. Ini harus mampu kita mencoba mengendalikan emosi diri sendiri. Nah, makna yang ketiga disiplin diri adalah sanggup mengendalikan nafsu. Nah, biasanya seorang remaja yang dapat mengendalikan nafsu adalah remaja yang memiliki disiplin diri dan tahu batas. Jadi kita harus, yang pertama tadi adalah harus sanggup, yang kedua tadi adalah kita harus sanggup mengendalikan emosi diri, yang ketiga adalah sanggup mengendalikan nafsu. Jadi tidak semaunya. Karena ketika kita melakukan aktivitas, tentunya ada batasan-batasan atau aturan yang harus kita perhatikan. Nah, anak sekalian, itulah 3 makna disiplin diri yang harus kita coba untuk melakukan dari sejak dini. Mudah-mudahan dengan 3 makna tersebut kita bisa atau mampu untuk mencoba membiasakan hal-hal sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, anak-anakku sekalian, yang keempat adalah disiplin itu sulit. Pada prinsipnya bahwa disiplin itu kalau kita laksanakan secara ikhlas, secara sadar, adalah tidak terlalu menjadi kendala di dalam aktivitas kita. Hanya salah satu kunci sukses bagi siswa yang mau melaksanakan disiplin itu pada prinsipnya adalah akan mengantarkan peserta didik menjadi orang yang sukses, tentunya di masa-masa yang akan datang. Nah, oleh sebab itu, kalau kita mempunyai pedoman bahwa disiplin itu harus kita lakukan dengan kesadaran, dengan ikhlas, maka tidak ada kata disiplin itu sulit. Nah, anak-anakku sekalian, bahwa disiplin
pada prinsipnya adalah semua sangat penting. Jadi tidak harus terpaksa untuk melatih atau membiasakan kita disiplin diri, mulai dari bangun tidur, berangkat sekolah, beribadah, dan lain sebagainya. Nah, sekarang yang kelima, yaitu tentang kiat untuk disiplin diri. Nah, kiat untuk disiplin diri adalah pada dasarnya paling tidak ada satu kiat yang harus kita coba untuk kita laksanakan. Kiat yang pertama yang harus kita coba kita laksanakan adalah setiap kita melaksanakan aktivitas adalah dengan terbiasa dijadwal atau direncanakan atau di planning supaya apa yang kita laksanakan tidak menjadikan beban. Terbiasa dengan terjadwal. Nah, terbiasa dengan terjadwal ada beberapa poin tentunya yang berkaitan dengan disiplin diri. Yang pertama adalah bahagia. Nah, kalau kita melaksanakan disiplin diri itu dengan penuh kesadaran, maka kalau kita laksanakan dengan rasa bahagia, rasa senang, maka aktivitas yang kita laksanakan tidak akan menjadikan beban. Yang kedua, yaitu teragenda. Ya, jadi semua harus sudah kita rencanakan, kita programkan, jadi teratur dan terarah. Yang ketiga, yaitu rajin beribadah. Nah, itu tadi Bapak sampaikan pada poin pertama tadi. Ketika kita bangun tidur juga disiplin, ketika kita beribadah juga harus disiplin. Kalau itu sudah kita lakukan dengan penuh kesadaran, maka semua juga akan merasa ringan. Nah, ternyata bahwa rajin beribadah dapat membangkitkan semangat di dalam diri kita masing-masing. Nah, dengan beribadah ada waktu yang yang bisa kita lakukan untuk beristirahat dan memikirkan apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Nah, yang keempat yaitu adanya sugesti. Nah, jadikanlah sugesti itu menjadi teman di dalam imajinasi kalian. Karena dengan adanya sugesti atau dorongan, maka akan menjadi semangat ketika kita melaksanakan aktivitas, terutama sebagai seorang peserta didik. Yang kelima, yaitu kerja dengan tuntas. Jadi setiap pekerjaan harus kita laksanakan tentunya dengan tuntas. Supaya apa? Tidak menumpuk atau tidak menjadikan pekerjaan terulang kembali. Jadi apabila kalian membiasakan disiplin diri, tidak ada kata bahwa kerjaan itu tertumpuk atau tidak terselesaikan. Nah, dari kelima kiat tersebut, kalau kita laksanakan dengan baik, maka untuk mendisiplinkan diri itu tidak akan menjadikan beban atau kendala di dalam melaksanakan aktivitas sebagai seorang peserta didik. Nah, anak-anak sekalian, nah itulah yang tentang disiplin diri, makna disiplin, ya, dan kiat-kiat untuk mendisiplinkan diri di dalam melaksanakan aktivitas kita atau aktivitas sebagai seorang pelajar. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah tentang materi layanan bimbingan konseling pada pertemuan kali ini tentang bagaimana cara kita mendisiplinkan diri atau membiasakan disiplin
diri di dalam setiap aktivitas kehidupan kita, baik itu di lingkungan keluarga kita, di sekolah kita, maupun di lingkungan masyarakat pada umumnya. Mudah-mudahan dengan materi yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini bisa kita mencoba untuk selalu berusaha membiasakan disiplin diri dengan baik. Karena ketika kita melaksanakan disiplin, maka akan mengantarkan kalian sebagai seorang yang sukses di masa-masa yang akan datang. Nah, itulah yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita masih bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan selalu diberikan oleh Allah kekuatan lahir dan batin sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang lain, terutama aktivitas pembelajaran secara online. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.